Selamat siang sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Assalamualaikum ya amin muhaib. Masuk kau. Jumpa lagi sahabat dengan kalian bersama Cik Raden di sini, di mana Cik Raden sama John Cowboy. Karena John Cowboy nggak lama barusan punya telepon sama Cik Raden, katanya ada suatu informasi. Saya nggak tahu informasi apa mau disampaikan John Cowboy ini ya. Karena Cik Raden tadi sudah menelusuri sampai ke lereng sana sahabat ya, di Buha sana. Tapi nggak tahu ini jalannya, Cik Raden lupa juga ya. Yang pasti yang jelas sahabat-sahabat, saya sapa dulu, saya doakan kalian. Semoga kalian selalu diberikan yang namanya milik dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah ruah. Di samping itu kalian diberikan suatu kesehatan jasmani maupun rohani. Itu harapan yang paling utama, yang paling penting ketika kita hidup di alam dunia, mengucapkan rasa syukur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tiada hingga ya. Oleh karena itu jangan sampai kita tergolong disebut wujudnya manusia tapi sebagai wujudnya tapi hatinya bukan manusia. Ingat sahabat, perbanyaklah bersalawat, perbaiklah yang namanya sholat kalian, tegakkan namanya kebenaran. Insya Allah laku lampah perjalanan ketika kalian menyongsong, ada hajat, ada tujuan, selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat jangan khawatir, jangan takut. Ketika kita hidup, ketika kita menjalani untuk menikmati dan mensyukuri atas apa yang Allah berikan, itu yang benar-benar kita harus terima dengan lapang dada. Jangan kalian untuk tidak menerima atas takdir, atas kodrat, atas apa yang Allah berikan ya. Yang jelas pandai-pandailah kalian bersyukur ya. Saya coba dulu suara sahabatnya, bagaimana suara kita ya. Suara gimana nih sahabat? Suara nggak jelas ini. Waduh, apa mic saya belum hidup ya? Oh iya sahabat. Iya itu. Terima kasih sudah mengingatkan Cik Raden. Ini gimana suaranya? Kecil, suaranya kecil ya. Kalau ini jelas ya. Tes. Iya, dari tadi ngoceh bau. Gimana nih sahabat, sip ya? Yang sudah masuk di live streaming Cik Raden, suaranya gimana? Sudah sip? Oh, terima kasih. Dari mana nih Sutrisno? Terima kasih saudara Sutrisno. Kita lanjut ya. Oke. Jadi saya barusan ulas ketika saya mendatangi di apa namanya, mau ke tempat lereng Gunung Petir ini, saya barusan dapat via telepon dari John Cowboy. Jadi John Cowboy ini ketika dia tobat selalu konfirmasi, selalu bertanya, selalu tidak lupa bagaimana caranya. Saya mau ikut katanya. Karena kenapa Cik? Kata John Cowboy. Kalau saya terawang katanya. Wait, John Cowboy sudah bisa nerawang ke alam gaib katanya. Begitu ya. Cik, ada niat otak dari Prabu ini. Padahal teman saya seperjuangan dulu waktu jahat. Tapi kenapa Cik katanya? Saya kan nggak mau lagi hidup yang namanya di lembah hitam. Saya mau belajar untuk menuntut kebaikan. Suara aman ya? Aman? Udah aman suara? Aman bang. Ya kita pakai cek lah HP ya. Udah aman ya? Sip, mantap. Nah kata John Cowboy tadi, Cik, gimana caranya supaya Prabu itu bisa sadar, bisa tobat? Sulit kata saya, kalau belum disuntik formalin. Kalau sudah disiram sama suntik formalin, mungkin Prabu itu baru sadar bertobat. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Bang John Cowboy sehat.
Sehat Bang, alhamdulillah Bang, sehat Bang. Alhamdulillah. Nah, barusan disebut-sebut, barusan diajak bicara. Dari tadi Cik Raden di sini ya. Ya barusan sekitar 2-3 menit lah. Saya mau pastikan ini Bang John Cowboy. Ya. Apa benar cerita yang ketika Bang John Cowboy tadi telepon saya mengatakan bahwasanya Prabu itu sulit sekali untuk tobat, yang ada selalu punya pemikiran yang busuk, yang jahat. Betul, karena begini Cik Raden ya. Iya. Ini live atau tidak ini? Saya lab ini, Live langsung ini Cik Raden ya. Makanya Nah, mungkin agar semua juga teman tahu ya Hmm, bagaimana Prabu itu, karena memang saya ini lama berpartner dengan dia. iya. Dan partner yang paling kejam itu memang Prabu Cik Raden. Seluruh Asia Iya. itu Prabu ini termasuk, memang banyak yang mengincar Prabu ini, ingin dibayar Itu menjadi orang kepercayaan. Memang dia ini kejam, licik. Jadi sepengetahuan saya, selama saya kenal dengan dia, ini memang susah sebetulnya sih. Susah untuk diajak tobat. Betul. Begitu. Jadi sedikit banyaknya karena apa, dia ini sudah kebanyakan ilmu ya. Tapi ya, mungkin saja. Tapi ilmunya nggak pernah bisa ngelawan kita, John Cowboy. Ya mungkin karena ilmu hitam tadi. Oh itu ilmu hitam itu, ya. walaupun sesakti mereka, memang melawan ilmunya Allah itu memang. Saya juga pernah mengalami ya. Sampai saya Cik Raden ikat segala. Begitu. Jadi memang begini John Cowboy. Kalau kita mendapatkan suatu yang namanya ketitipan ya. Ya. Kalau kita dibuat sombong, kalau dibuat keangkuhan, ya betul. Bahasanya kalau ngelihat orang itu sombong, kecil, ya, kan? betul. Tidak ada apa-apa. Mudah. Iya mudah ya. Artinya dipandang aja sebelah mata. Ya. Tapi sehubungan dia salah langkah, salah jalan, jadi yang ada tujuan dia itu emosional, egois. Benar. Seolah-olah keangkuhan di dalam jiwanya. Tidak itu ada yang hebat. Nah, kecuali dia. Menurut pemikiran, menurut yang ada di benak dia, tapi nggak sadar yang selama ini ketika dia menginjakkan di alam semesta ini, bumi ini, kan Allah sudah mengatakan, aku ciptakan taman surga ini untuk hambaku yang mau mengikuti perintahku dan menjauhi laranganku katanya. Sedangkan di situ sudah jelas juga, aku tiupkan ruhku katanya. Jadi nggak ada sadar-sadarnya sedikit banyaknya, apalagi wah iya ya, saya ciptaan Tuhan, wah saya ini digerakkan sama Tuhan. Nggak ada Prabu seperti itu. Yang ada sombong, membusungkan dada, menyombongkan diri. Iya. Dan yang dipikirkan Prabu ini selalu harta. Iya, harta terus ya Raden. Ya itu, John Cowboy kan wajar lah sudah bisa mengatakan seperti itu karena teman ya. Teman, di samping itu juga pernah tahu, pernah ditipu ya. Pernah. Ditipu 800 juta. Iya. Betul dia itu. Nah, jadi busuknya Prabu, licinnya belut, belum seberapa. Lebih busuk seperti bangkai si Prabu ini ya. Betul. Licinnya belut, masih licinnya Prabu ini. Kenapa? Dari zaman Udin botak loh. Itu cara. Iya. Selalu dia bagaimana caranya, ambisi benar. Dia ini kan belum tercapai yang namanya tujuan dia. Belum puas. Puas. Makanya dia masuk gunung, keluar guha, tapa brata, cari ilmu. Wah, sampai terus semua. Sini ya, jadi dia ini pintar. Merayu dulu gurunya, datangin. Mbah Iut katanya, sembah-sembah sama dia itu. Terus diisi badan dia. Iya, maksudnya saya minta ilmu kekuatan dulu katanya. Gua apa katanya, kata begitu ya, buat keselamatan. Alasannya buat keselamatan sih ya. Ketika sudah dapat ilmu, baru dia berbujuk. Saya ini punya proyek. Begini, saya begitu. Ini begini. Iya. Terus didatangkanlah guru itu. Guru itu. Mulai dia ngacak-lacak lagi. Lahan lagi. Iya. Prabu ini memang urusan lagi dengan Bang Lampung. Iya, Bang Lampung. Berarti memang di sini ini tidak jauh-jauh si Prabu inilah biang keroknya. Oh, jelas. Saya yakin nanti suatu saat kalau memang Prabu ini, ya memang begini ya sahabat, saya jelaskan ya. Manusia akan bisa menemukan yang namanya bahasanya, kata-kata benar. Ini bahasa ya. Bukan berarti bahwa manusia itu benar. Betul.
Tapi bahasa kata-kata dia menyimpankan di dalam benak dia akan menentukan bahwa itu akan benar. Berarti dia pernah melakukan kesalahan. Betul. Ketika dia melakukan kesalahan, artinya dia sudah tahu jawaban itu. Berarti saya pernah melakukan salah, berarti harus saya bagaimana caranya untuk menjalankan kehidupan benar. Inilah yang harus kami jalankan juga sama John Cowboy. Saya pun masih belajar, Bang John Cowboy pun masih belajar untuk menata yang lebih baik lagi. Kenapa? Kami juga manusia biasa. Dengan niat kami tulus, apapun bentuknya kami pasrahkan kepada Allah dengan amanah mengikuti jejak dari Banggai Lampung untuk memberantas yang namanya kezoliman. Apalagi seperti preman-preman ya. Ya mereka ini preman sakti sahabat ya. Apapun Allah Akbar, muncul juga. Biadab kau Prabu datang-datang. Hah? Pantesan John Cowboy, saya sudah terawang benar tadi daerah sini nih. Bahaya kata saya John Cowboy. Ya. Ternyata piling kita nggak meleset ya. Panjang umur kau. Kira saya sudah pendek umur. Tiba-tiba langsung muncul ini Ciraden. Betul. Seperti mempunyai halimunan ini. Enggak, bukan halimunan. Saya ada di mana-mana. Oh, ada di mana-mana. Berarti firasat Bang John Cowboy itu nggak salah, nggak meleset ya. Bahwa si Prabu Curut God ini selalu mengintip. Sudah tidak usah banyak bicara. Apa? Di mana, Re? Terus ngapain kau nanya-nanya Bang Re? Saya ingin minta madu. Sudah saya tebak sama John Cowboy. Makanya John Cowboy telepon saya tadi begini sahabat. Saya kaget. Cik, informasi Prabu ini mau balas dendam. Ada apa? Makanya saya akan ketemu sama Ciraden katanya. Dengar sendiri sahabat. Betul. Jelas tidak jauh-jauh dari madu itu. Iya, mau minta madu untuk apa? Setan abang. Oh, untuk setan abang. Ya. Jelas untuk setan merah. Untuk siapa lagi? Karena setan merah sekarang ini posisinya jika telat dia bisa lewat Ciraden. Bisa lewat. Ya biarin aja, bagus juga lewat. Iya. Apa kau ngomong? Hah? Ya kami juga lebih senang kalau si setan merah itu, kalau kau udah kasih kabar ke kami bahwa sudah meninggal, kami amulayan. Kalau kalau kau minta obat, dia masih hidup. Nah, masih hidup. Ya, baguslah kalau masih hidup. Kenapa kau cari obat? Saya minta obat supaya dia lebih hebat lagi. Lucu kau Prabu, lucu. Kalau katanya memang hebat, kami sudah akuin dia kehebatan, tapi salah jalan. Termasuk kau juga. Salah jalan dari mana? Kami jalan lurus. Kalau mau belok-belok kami. Kau salah jalan dari mana kau? Hah? Iya. Itu menurut pemikiran anak kecil ya. Kalau pemikiran secara orang mengerti nggak seperti itu. Jadi kalau katanya si setan merah punya kemampuan sakti, katanya gunung petir bisa digigit, bisa dimakan. Iya. Buktinya dia tumbang sama Bang Re. Sekarang kau kunyuk nongol dari mana gunung petir sana turun ke sini mau minta obat. Minta obat saya, minta madunya Re. Lucu. Kalau nggak temukan saya dengan Re. Ya. Sekarang juga. Lucu ya, lucu sahabat ya. Jadi lucu sekali kalau kita dengar seperti ini nih, seorang yang namanya termasuk kesayangan lah ya. Kesayangan setan merah. Iya, bahwa begini John Cowboy. Dia ini kan selalu dikasih ilmu, pintar sekali dia bujuk yang namanya gurunya itu, supaya ilmunya bertambah selalu. Tapi salah jalan. Iya. Betul. Coba. Siapa bilang salah jalan, Ciraden? Seandainya dipergunakan untuk membela kebaikan. Betul, ini bagus sekali. Betul ya, makanya nggak ada yang namanya ilmu itu disebut ilmu hitam, ilmu putih. Betul. Jadi kalau ilmu putih kalau dibuat jahat ya hitam. Ya hitam. Jadi ilmu hitam kalau dibuat baik ya jadi putih. Betul. Tergantung bagaimana yang mempunyai ilmu itu. Betul, menjalankan. Arah yang baik atau yang tidak baik. Betul. John. Kenapa? Saya sudah mengarahkan yang baik. Hah? Sebetulnya kamu ini lebih baik bergabung, Prabu. Iya. Bergabung apa? Bertobat dan kita satu jalan. Satu jalan apa? Saya tidak mau. Kenapa kau? Selalu uang yang kau pikirkan, Prabu. Ya. Dulu kau tipu saya, Prabu. Tipunya gimana Bang John Cowboy? Ditipu gimana? Saya tidak menipu, kan lahan sawit memang betul ada. Ditipu gimana? Sebetulnya Cerita saja nggak apa-apa, ceritakan. Begini.
Dulu dia bilang itu lahan sawitnya. Iya. Dia bayar satu orang ibu-ibu waktu itu untuk dijadikan saksi. Rupanya wanita itu hanya wanita tipu muslihat. Tipu muslihat. Sudah disetel sama wanita dia. malam rupanya. Oh. Betul, Bung John. Itu punya Prabu begini begitu sehingga saya bayar. Saya sudah bilang tidak mungkin Prabu. Wilayah seluas ini kamu jual dengan cuma harga 800. Betul. Alasan dia begini begitu. Itu pertemuannya di Asia, Raden. Oh. Di luar negara itu pertemuan dengan Prabu nih. Begitulah saya bisa percaya. Karena memang tidak mungkin kan dia bisa sampai ke sana. Tapi ya sudahlah, yang sudah Iya, Prabu. Betul. Lebih baiknya Prabu. Sudahlah ikut bersama kami bertobat. Iya. Betul. Apa? Bertobat Prabu. Apa kata murid kau? Sabar Prabu. Bertobat. Sabar. Prabu tidak akan tobat sampai kapanpun. Ngerti gak kau? Ya gimana kau mau tobat? Kolbumu sudah tertutup. Jadi susah sahabatnya kalau hatinya sudah tertutup. Pintu hatinya itu susah. Jadi yang ada menyelimut itu rasa egois, setan semua, belis, taun, iprit, ketubi. Jadi nggak ada mau menanamkan kebaikan. Jadi yang ada itu hasut, menghujat, adu domba. Ya ini, cukup God ini. Saya sudah banyak menolong manusia di bumi ini. Menolong kau? Di mana? Di mana? Jikalau mereka butuh uang, saya kasih. Iya, terus? Kalau kau sekarang masih butuh duit apa enggak? Saya memang masih butuh duit, tapi harus banyak. Jadi cara kau cari duit dengan caranya merampas hak orang. Saya tidak merampas, memang hak-hak saya. Dari mana kau tidak merampas? Buktinya lahan itu kekuasaan untuk apa? Bukan merampas. Dari mana jalurnya? Bodoh kau. Kau dari tadi kau di Prabu. Kau ini? Iya. Kau kata kau ngaku-ngaku nggak merampas. Lahan Bangri sudah jelas-jelas punya. Memang saya tidak merampas, Iya. Raden. Nah, kau. Mau kau. Apa kau? Sudahlah Prabu, ya. Saya nggak buang-buang energi. Yang jelas apa kata kau datang tadi? Mau minta madu. Betul. Jadi sini kau Prabu, biar jelas dekat sini. Biar enak Ranger Cowboy ya. Iya. Dia datang ke sini mau minta madu. Ya. Yang jelas kita bisu kalau sebentar. Jadi nggak ada guna sahabat ya. John Cowboy sudah punya firasat secara dalam terawangan. John Cowboy itu tidak meleset bahwasanya si seorang Prabu ini benar-benar membawa berita, bukan membawa niat baik. Betul. Artinya cukup sudah. Bahkan saya nanti bicara juga sama Bangri Lampung. Kenapa? Titik tumbuh, titik dasar awal utama memang segala sesuatu itu sudah terjadi. Tapi yang namanya madu sakti ini ya, tak mungkin lagi mau kasihkan sama si Prabu untuk gurunya. Kita kasih tahu Bang Rey, kalau bisa jangan lagi. Iya, jangan lagi, cukup. Kenapa? Karena madu ini sahabat yang bisa menyembuhkan dari segala penyakit. Iya. Kalau kalian tidak percaya, silahkan pesan. Cukup 300.000 sudah mendapatkan 2 botol madu dan 1 minyak melati keraton. Ya, kalau keluar negeri itu beda. Itu harganya 1.500.000. Kemana? Malaysia, Singapura, Abu Dhabi, Australia, Rusia, Amerika. Kita kirim. Cukup dengan harga 1.500.000 ya. Buruan pesan daripada kita kasihkan curut God untuk apa? Nomor Ciraden kenapa tidak disampaikan? Nah, kalau kalian mau hubungi langsung, hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Nah, sekarang John Cowboy sehubungan sudah ikut tim, ikut Bangri Lampung. Artinya bergabung. Benar-benar beliau ini sudah mengatakan secara jelas nyata bahwasanya dia mau menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi. Walaupun John Cowboy tidak merasakan, bahkan tidak mengakui kalau dia orang baik.
tapi dia pengen belajar untuk menciptakan kebaikan itu di muka bumi ini Amin. bisa bermanfaat, makanya dia pengen belajar selalu dan ikut sama-sama kami untuk memberantas kezoliman yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin. Tapi saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan lupa kunjungi channelnya John Cowboy, namanya Tangan Kanan BRL ya. Apabila kalian mau pesan madu sama John Cowboy, itu bisa langsung hubungi. Nomor WA-nya berapa? 0831 0831 7007 7007 5850. 5850. Silahkan kalian hubungi WA-nya, nanti kalian bisa berinteraksi dan komunikasi, karena di situ kalian bisa mengirimkan alamat yang lengkap yang jelas dari RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Di situ kalian bisa bicara langsung sama John Cowboy. Tapi jangan lupa datangi channelnya, namanya Tangan Kanan BRL ya. Mudah-mudahan atas niat tulus John Cowboy, walaupun dia sedikit banyaknya belum memumpuni, tapi dengan dia niat untuk mengikuti jejak-jejak Banggai Lampung, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, pelan dan pelan. Artinya kami sudah membuktikan di mana John Cowboy selama ini. Mungkin kalian lihat sepak terjangnya sudah disebut mafia, disebut mbahnya, disebut dedengkotnya, bajingannya. Tapi segala sesuatu itulah cerminan pelajaran yang hikmah yang diambil John Cowboy, sehingga John Cowboy sekarang akan meniatkan tulus benar-benar bergabung untuk membasmi kezoliman di muka bumi ini. Itu ya? semua berkat doa kawan-kawan Iya. semua, Raden. Mereka terus mendoakan Betul. Kau. Kau. Cekek kau Prabu. Bangun kau. Bangun kau. Hah? Bangun. Apa kau? Sudahlah Prabu. Hah? John Cowboy sudah menyampaikan. Kurang baiknya gimana jalan kami. Dia kau tipu dengan nilai angka bukan sedikit. Jangan banyak bicara kau. Memang kenyataan seperti itu. Seharusnya kalau memang kau memang artinya pernah melakukan kesalahan, kau bagusnya ya minta maaf sama John Cowboy. Minta maaf sama siapa? Ya John Cowboy. Ini. Iya. Ini yang nama John. Hah? Iya. Kan pernah Minta relasi maaf. sebagai teman. Wajar lah. Tidak ada temanku yang seperti ini. Ngerti nggak kau? Justru dia ini Prabu sudah menunjukkan bahwa dia pengen berbuat baik. Apa salahnya? Silakan dia berbuat baik. Jangan ngajak saya. Hah? Iya. Itulah seorang kewajiban sebagai teman. Saling Iya. mengingatkan. Kami tidak menganggap kau itu Prabu musuh. Tidak, betul. Kami tidak menganggap kau itu orang jahat, tidak. Kita ini Tapi masih, bagaimana caranya kejahatan kau yang selama ini kau buat, kau hentikan. Nah, Jangan betul. lagi kau bergabung-gabung sama si setan merah itu. Kau hasut-hasut Itu lagi. urusan saya, bukan urusan kau. Iya, betul urusan Sudah, kau. Ciren. Hmm. Pecahkan pala kau nanti. Ngerti nggak? Jadi bingung sahabat ya. Kalau menurut sahabat-sahabat, saya pengen tanya dulu ya. Kalau menurut sahabat-sahabat, kalau cerita daripada apa yang disampaikan sama seorang Prabu ini, nggak salah-salah nama seorang Prabu, tapi dia ini Prabu Silit ya. Tahu sih nggak Prabu Silit? Ya ini. Jadi nggak ada dia menanamkan sedikit sifat menunjukkan kebaikan. Bahkan dia meminta obat, nggak kami kasih Prabu obat itu. Kami cukup. Kau tipu muslihat, John Cowboy saksi bisu. Ku ambil secara paksa, Ciren. Kalau tidak, bawa pasukan nanti. Bongkar gudangnya, Ray. Kalau memang tidak kasih. Ya, kalau mampu, kalau nggak mampu gimana? Kalau bisa. dulu kita mempunyai pasukan yang besar, Hmm. tidak bisa, bro. Iya, betul. Itu John Cowboy sudah cerita. Bagaimana kita membawa pasukan dulu? Hmm. Bahkan senjata pun tidak bisa kita gerakan. Terus apalagi Itu mau kau, John. Dulu. Iya. Lain dengan sekarang. Ngerti nggak? Serah kau, bro. Sudahlah Prabu. Sudahlah, John. Ikut saya lagi. Astagfirullahaladzim.
Tinggalkan nih yang cucunguknya Ray nih. Saya ini sudah tenang dengan kehidupan saya yang sekarang, Prabu. Sudah tenang apa kau? Sudah tenang, sangat tenang. Sangat ikhlas saya. Betul. Tenang ikut Prabu, tenang ikut Prabu daripada ikut nih apa cucunguknya Ray. Berarti kau jadi cucunguknya Ray juga kau. Hah? Ya terserah Prabu. Mau dibilang cecunguk, Ya, mau dibilang curut, iya, saya tidak masalah bagi. betul. Apapun itu. Diterima saja John Ya Cowboy. betul. Walaupun semakin kita dihujat, semakin kita dihina, itu contohnya baginda Rasulullah ya. Benar. Jadi Contohnya baginda Rasulullah. dicaci, dihina, diomongin orang, Bahkan muka dilempar dengan tai. iya biarkan saja. Ya, Iya. betul. Artinya, tapi kalau orang udah Noel lain cerita. Oh lain cerita. Iya. Walaupun saya tidak mempunyai ilmu sebesar apapun saya lawan. Iya. Karena kita bukan nabi ya. Ya, Iya, kita ini hanya manusia biasa. manusia biasa. Saya toel kalian. Ha? Aduh, Ayo. astagfirullahaladzim, Prabu. Kalau memang benar-benar kalian mampu. Hah? Prabu, Allah. kau punya kemampuan. Saya minta gunakanlah kemampuan itu secara baik, Prabu. Ya, jadi saya ini live streaming, Prabu. Mau live streaming kayak apa kau? Iya. Gak ada urusan bagi saya. Yang penting madunya sini kan. Ya nggak mungkin lah kami kasihkan, cukup sudah waktu itu, Prabu. Ya, kau bohongi ketika kau diobati, guru kau dikasih. Bukan kau ngajak bangga, benar-benar terima kasih. Malah kau racuni Bang Ray. Iya. Itu kebodohan kalian. Kebodohan Ray. Ya kenapa kau nggak ngasih tahu? Kenapa John Cowboy waktu itu saya cari-cari? Kalau Bang John Cowboy waktu itu nggak mendadak diajak Bang Ray, saya tahu nggak mungkin terjadi. Benar. Namanya sudah terjadi ya, nggak mau diapain lagi ya. Ya, Tapi betul, saudara. yang saya katakan itu benar-benar mereka disuruhlah si setan merah ini menjaga si namanya Bang Ray katanya di dalam guha. Ya. Nggak taunya yang diangkat mereka itu Hanya bukan pohon Bang Ray, pisang. pohon pisang. Gede, Nyatanya Bang Ray malah bermegah-megah di istana di sana Bunda Ratu, makan buah makan pir. buah-buahan Iya, sebesar-besar mungkin. iya. Tidur dilapisi emas. Emas. Tahu sendiri Bang Ray Lampung, wali YouTube nggak Jadi ada. yang tertipu ini setan merah sebetulnya. Iya. Jadi jangan merasa sombong lah kalian, Prabu. Iya. Apa kalau saya sombong? Hah? Jangan sok-sok hebat lah, Prabu. Memang kami hebat. Iya. Terutama Prabu. Jadi kalau kau merasa hebat, terus mau kau apa sekarang? Terserah kalian. Yang penting madu berikan pada saya. Sampai kapanpun kami tidak akan berikan madu itu, Prabu. Kau maksa minta madu. Iya. Lucu. Pencet kepala Lucu kalian. sahabat ya. Inilah katanya seorang namanya pendekar Jawara, Curut God, ya, meminta madu untuk gurunya setan merah. Sudah jelas-jelas setan merah kemarin dipenggal sama Bang Lampung, hantam tusuk. Sekarang dia mau minta yang namanya madu, datang-datang sama Ciraden sama John Cowboy. Saya ingatkan kepada sahabat, daripada saya kasihkan kepada sahabat, lebih baik saya kasihkan sama kalian, walaupun itu nilainya kita jual 100.000 satu botol, artinya satu paket 300.000, satu botol minyak melati katon, 2 botol madu ya. Kalau kita kasihkan sama mereka, ini buktinya aja. Sekarang kesulitan meminta bantuan, minta obat, kan lucu. Saya bukan minta bantuan. Ya bukti. Hah? Mau saya rampas kalau tidak dikasih. Ya. Tidak. Mau dirampas. Ya kalau memang mampu ya nggak masalah. Takut saya nggak mampu, Prabu. Oh, kalau kamu jelas nggak mampu. Saya loh, hah? Prabu. Tinggal kau. Paling menggema suara Prabu di Ciraden ya. Ya kalau suaranya memang nggak salah-salah, tapi kemampuannya nggak ada. Cara sembarangan kali. Iya. Kemampuan. Sekarang intinya begini saja, Prabu. Lebih baik kamu balik ke Gunung Petir, sampaikan kepada setan merah, tunggu saja ajalnya. Begitu saja, Prabu. Tunggu saja aja. Apa kau bilang? Oh, Hai. tunggu ajalnya. Ajalmu yang bertenam sini kan. Hah? Saya tidak takut, Prabu. Selama saya di jalan yang benar. Jalan yang Saya benar tidak apa pernah kau? takut. Hah? Di jalan yang lurus. Tidak berbelok-belok seperti kamu, Prabu. Jalan yang lurus kau. Ya. Tabrak pohon kau, jalan lurus. Hah? Astagfirullahaladzim, Prabu. Kau jalan lurus ke Pemor, pasti belok kau. Hah? Mulut kau bicara yang benar. Hah?
Dia ini mempunyai pusaka seperti itu. Iya. Baru lagi pusaka ini. Biasa. Jangan-jangan cari kesempatan dalam kesempitan nih. Iya. Begitu setan merah mau meninggal, dia ambil satu lagi mustika. Kau bawa kemana itu setan merah, Prabu? Gak usah tahu kau. Itu urusan saya. Kau sudah carikan aja ke Mbah Dukun kemana itu. Orang-orang sakti. Obatin sana. Nggak perlu lagi minta madu lah. Iya, percuma kami kasih juga. Ya, Aku betul. sudah cari. Simbah. Mbah. Nanti kita Ya. obati pasti kita lagi yang susah. Iya. Terutama Bang Re Lampung. Saya- Kalau kalian betul tidak akan mengasih api saya, temukan dengan Ray. Ya nggak mungkin. Bang Ri sudah tahu tipu muslihat kalian. Betul. Iya. Bang Nggak, Re juga pasti. sekarang tidak ada di Padepokan. Iya. Makanya nanti saya barusan memang saya pernah lihat cabut. Bang Ri sudah pesan cabut yang namanya tempat padepokan ritual setan Iya, merah yang betul. ada di lahan Mari. Jangan ada lagi di situ Iya. ya, Si Raden ya. Saya perintahkan kepada kau Prabu, kapan waktunya kau cabut, kalau nggak kami bakar itu. Bakar nggak apa-apa kalau kalian mampu. Waduh. Serius ini sebenarnya Si Raden. Hah? Ini Iya. tidak main-main Ruben. Iya, ngapain? Lahan-lahan bang. Iya, itu Lahan saya. masih Masih diakui Si ngaku, Raden. iya. Masih Bukan diakui. lahannya Ray itu bukan. Dari dulu memang punya saya. Tapi sudah kau jual. Tidak. Itu yang katanya siapa namanya ada juragan baru itu gaya petet Mahesa. 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 Nah, itu, Saya tidak kenal dengan dia hai, nggak mungkin nggak dan kenal. tidak pernah kenal dengan dia. Ngerti nggak? Nggak mungkin nggak Nggak mungkin kenal. dari mana? Orang selalu di lahan. Iya. Iya, belum ketemu saya yakin. Betul, betul. Iya. Belum ketemu. Belum mungkin. ketemu. Belum pernah berhadapan langsung begini dengan saya. Oh, berarti dia belum mencicip. iya, dolarnya, dolarnya. Raden. Dia banyak duit. Hah? Coba nanti kalau sudah nyicip. Waduh, Lain lagi ketarik. dia bahasanya Iya, nanti. bahasanya. Memang mencela-mencela bicaranya. Kadang ngelos ya. Jadi memang namanya Prabu ini memang bagusnya memang hajar dulu sobat ya. Keluar dari muka Prabu. Masih bisa bangun Prabu? Hah? Kau sudah saya katakan Prabu, jangan sombong-sombong. Pakaian Hah? dia ini apa sih Hah? Raden sesungguhnya? Ini Memang dia ini ya. apa? Sepertinya jatuh berdarah, tidak lama besoknya datang lagi. Si Raden. Dia punya ilmu pencak seluang. Oh, pencak seluang. Jadi kalau puncak seluang itu kalau setelah ditinju jatuh bangun lagi. Itu lebih sakti daripada Pancasona. Oh, betul betul betul. Mm. Pantas saja Kenapa Prabu kau ini. banyak bertanya? Hah? Dari dulu Hah? selalu sepertinya sakit sehat begitu Si Raden. Iya, Pencak seluang itu yang di karena dia ini kalau guru banyak. Seluruh penguasa kekuasaan yang namanya keilmuan spiritual yang mempunyai bersekutu sama demit-demit ya. Termasuk daun-daunan, batang-batangan, pohon-pohonan. Prabu ini sudah menguasai. Tapi sayang, kalau sama saya mah bukan lawan. betul betul Si Raden. Jauh Kecil kau, Si Raden. kecil. Ini enggak kau? Tapi tetap dia bilang kecil saja Si Raden. Iya. Dari dulu. Memang iya. Daripada kau. Hmm. Setan kau. Hah? Sabar dan boy. Betul. Apa kau? Ini Hah? ya. Hmm. Memang seperti inilah tim-tim Bang Re Lampung ya. Iya. Jadi Dulu pun saya pernah berada di posisi Prabu. Si iya Raden. betul. Jadi Bagaimana saya bilang belis Iya. ya dan sebagainya. Ya memang lu setan. Hah? biarkan saja. Apa ini lagi nih satu ini? Kalau Curutnya Ray, nggak ada apa-apanya ini. Iya. Hanya ngomong aja besar kau. Hah? Iya, nggak apa-apa. Terserah kau Prabu, tapi kau rasakan nanti. Kalau kami sudah sabar, ada batasnya. Kami juga manusia biasa. Jadi jangan kau sok-sok hebat Prabu. Saya memang hebat. Hah? Mengapa kau? Hah? Hentikanlah Prabu. Hah? Untuk apa lagi kau hasut lagi yang namanya setan merah itu? Itu urusan saya, bukan urusan kau. Iya. Hah? Lebih baik kau jalankan yang namanya kehidupan yang lebih bagus. Saya sudah menjalankan kehidupan saya.
Bagus. Ya bagaimana Bagus bagus? seperti Seperti apa, apa kau bagusnya itu coba? Bagus. Dari zaman Udin Botak sudah sedih spiritual, sudah palanya udah botak-botak dia. Sudah bertahun-tahun. Sudah ya, Raden, ya? bertahun-tahun dia sudah sadar, sedikit-sedikit dia berantas. Artinya dia mau ngikuti jejak Bang Rey Lampung. Betul. Kau ini kapan? Kapan Prabu? Iya. Menanyakan kapan. Tak ada kapan-kapan Oh, bagi. si Prabu. Jadi Ada juga nanti kain kapan di sini saya buat kalian berdua. begitu pedenya ya, Raden, ya. Begitu percaya diri dia bilang. Menyiapkan kain kapan? Iya, buat kalian berdua. Apa dia bisa, Raden? enggak. Kenapa tidak mampu? Mampulah, Prabu. Hah? Bukti kan Prabu? Jika bisa. Buktikan. Dari zaman Yahudi sampai zaman Saiki, yang namanya Prabu itu Kenapa? tukang adu domba, ya. Jadi Gak usah banyak bicara kau. Saya memang semuanya ada di saya. Hah? ini sahabat saya nonton Prabu ini mengatakan ya, Mau adu Nona, domba, adu apapun si ada Raden, di saya. Hah? jangan dikasih tobat lagi, pengkhianat, jangan dikasih madu lagi biar mampus katanya. Tuh. Kau yang mampus. Ini mereka ini Ya, nonton. kau yang mampus, bukan saya. Mama ini. Mama apaan? Jangan Hah? tunjuk-tunjuk mereka. Biarkan. Mereka tidak kenal dengan Prabu. Prabu Ini. tidak pernah bertemu dengan mereka. Apa? Yuli ya, Mereka itu orang kalau- baik, selalu kalau- bertemu Bang Rey Lampung. Sati Prabu itu jangan pakai mulut, pakai tangan. Oh begitu. Betul, Betul, Kang, sahabat. Kalian nanti pakai tangan. Saya yang ini kalian. Tuh. Ngerti nggak? Jadi susah sahabatnya. Bener sahabat, kalau pakai mulut nggak bakal masuk ke cuping kanan, apalagi menanamkan dalam hati. Yang ada nyolot seolah hebat, ya. Jadi pakai tangan ya. Sudah kau. Pergi aja, pergi. Pergi. Pergi aja kau. Cekek kau. Ini pakai tangan nih sahabat. Saya buat deprok dulu dia. Begitu sahabat ya, pakai tangan. Ya udah. Jadi saya bukannya apa-apa. John Cowboy ini sahabat. Kami ini kalau memang nggak mau menggunakan kekerasan, nggak mau yang namanya kami melakukan ya ngotor-ngotorin tangan lah bahasanya. Kami ini bagaimana caranya misi yang Bang Rey arahkan seperti nyata John Cowboy lah. Betul. Yang tadinya di jalan yang sesat, Nah, kembali ke jalan yang benar. bagus, yang benar. Itu misinya Bang Rey itu, Nah. Raden, ya. Jadi kalau kami menumbangkan itu bukannya Tidak bisa. tidak bisa, kecil. Iya. Jangan kamu pakai tangan, pakai tiupan aja tumbang. Betul. Tapi- kawan. Kami ini bukan berdakwah di masjid. Kami di lapangan menemukan secara langsung, berinteraksi langsung. Ketika menemui daripada gerombolan-gerombolan mereka ini, ya nggak ada. Berhadapan langsung dengan preman-preman. Betul. Ya, Raden, Jadi orang keras nggak bisa kita harus lawan keras. ya. Betul. Orang yang emosional nggak bisa kita hadapi dengan emosional. Emosi. Jadi kita hadapi dengan lapang dada, kepala dingin, apapun bentuknya, tetap ucapan, kata-kata adalah doa. Benar. Siapa tahu, walaupun sisi Prabu ini udah busuk kayak curut got Ya, ya, betul. Kayak bangkai lah. kayak ya. bangkai lah ya. Tapi kita tidak tahu ke Nah, depannya. kedepannya kita nggak tahu. Karena kita yang tahu isi hati manusia itu hanya Allah. Allah aja, Raden, ya. Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Contoh John Cowboy. Benar. Mungkin kawan-kawan juga tidak menyangka. dengan Nah, kita, ya. siapa? Karena hidayah Allah itu sampai Betul. Nah, ini sampai merinding. Ci Betul. Raden bilang seperti ini. ketika terketuk kolbunya, hidayah masuk ke dalam jiwanya, terpanggil, walaupun dengan asumsi Bang Rey kasih obat madu, setelah diminum, mungkin karena saya bilang madu itu sudah didoakan tadi segalanya, sahabat ya. Benar. Disitulah hikmah, karomah.
ketitipkan kepada kami, walaupun kami jual dengan 300.000 dengan 1 botol minyak melati keraton dan 2 botol madu, kandungan makna kekuatan-kekuatan di dalam madu tersebut nyata. John Cowboy Sembuh. sehat sembuh. Ketika sehat sembuh dia mau sadar dan tobat, bahkan dia membantu. Ketika kalian lihat mencari Bangre, rasa peduli, rasa menanamkan cinta. Bukan dia minta Bangre minta balasan jasa harus dibelikan ini, belum, bukan. Tapi dengan jiwa kesetiaan dia menunjukkan bahwa selama ini Bangre Lampung setelah bisa menolongi John Cowboy, akhirnya terpanggil, bantulah dia menanamkan langkah dia menuju bagaimana caranya menanamkan sifat kesetiaan. Inilah John Cowboy aslinya, sekarang sudah jadi orang baik. Amin, amin. Jangan lupa sahabat-sahabat ya, di subscribe, kunjungi yang namanya channel John Cowboy, namanya Tangan Kanan BRL ya. Di subscribe karena subscribe itu gratis. Begitu juga sama Cik Raden ya, Perdana Kusuma, kunjungi, subscribe, tekan tombol loncengnya karena itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Jadi lucu sahabat, kalau sudah kita lihat seperti ini, gimana kita nggak lucu? Mau minta madu, Mau merampas. ya mau merampas, nggak dikasih, mau merampas. Nah silahkan Prabu, kata saya, kalau memang bisa. Jadi madu ini, maka saya bilang tadi, dia minta untuk gurunya yang setan merah itu, yang sudah peot, banyak tai gigi, tai minyak itu ya. Akhirnya ketika ngelawan sama Bangre nggak bisa ngelawan. Karena apa? Sombong. Orang sombong itu nggak bakal selamat hidupnya di alam dunia ya. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan kalian. Makanya kalian jangan sombong-sombong hidup di dalam dunia ini. Apa mau kita sombongkan? Hah? Nggak ada yang mau kita agungkan-agungkan. Hah? Segala sesuatu itu semuanya itu titipan, termasuk nyawa kita yang ada di badan kita. Tapi kita sebagai makhluknya, Allah sudah mengatakan, kau adalah rahasiaku, rahasiaku adalah dirimu. Makanya kita dalami. Kalau kita sudah kaji menggali ke situ, insya Allah kalian tahu siapa jati diri kalian. Untuk itu, apabila kalian mau pesan madu, silahkan hubungi WA Cik Raden di nomor 0821 5006 3346 ya. Transfernya kemana? Ke Bank BCA di nomor 29 20 58 7162. Apabila kalian sudah transfer, fotokan buktinya, kirimkan alamat yang lengkap, yang jelas. Desa apa, kecamatan mana, kabupaten apa, provinsi mana. Tergantung mau Irian Jaya, mau Aceh, Padang, Riau, Bali, kita kirim. Papua, Kalimantan, Sulawesi, kita kirim, pasti sampai. Yang penting alamatnya tadi jelas yang lengkap ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Karena cukup duduk manis, proses kita lakukan. Ketika kalian sudah membuktikan, disinilah suatu keajaiban. Di sini juga Cik Raden jelaskan kepada sahabat-sahabat. Cik Raden secara lahir maupun batin, nawa itu bismillah lillahi ta'ala, amanah yang Cik Raden jalankan. Semoga saya siap melayani, menjalankan dalam pengobatan jarak jauh, medis maupun non medis. Apapun keluhan kalian, apapun yang kalian alami, apapun yang kalian hadapi, ketika kalian jangan sampai yang namanya putus asa. Walaupun sudah ke dokter, walaupun katanya sudah ke mbah-mbah, ke dukun-dukun, tidak kunjung-kunjung sembuh. Insya Allah dengan ketitipkan amanah dari saya, mudah-mudahan Allah memberikan suatu keajaiban dan dijabah atas doa saya melalui lantaran syariat dari saya. Mudah-mudahan penyakit apapun yang kalian alami, Amin, yakin seyakinnya kalian bisa sembuh. Amin ya robbal Dengan alamin. sebenar-benarnya sembuh. Tidak kenal waktu ya Cik Iya, Raden ya. tidak kenal waktu. Mau kapan saja ya. Kapan saja. Jadi sehubungan kita John Cowboy, melihat daripada apa yang kita alami, yang kita lihat, kelihatan sahabat ya. Iya. Kalian sudah lihat ini sosok, kata kalian tadi nggak perlu diajak bicara lagi yang namanya siapa namanya Prabu ini. Jangan di apa? Pakai mulut katanya. Ya terpaksa lah Cik Raden, bukannya sombong ya.
mengikuti juga arahan teman ya. Iya, Benar. karena Arahan teman ini, support mereka ini memang sangat penting Penting. bagi kita, Raden. karena begini John Cowboy, tanpa ada dukungan Ya, netizen, subscriber, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, ya, adik-adik, Bukan apa-apa. saudara-saudara, betul, Betul. kita bukan Tanpa sapa-sapa. dukungan mereka. Mungkin juga gini, Raden. Gimana? Tanpa dukungan mereka, support mereka, kawan-kawan semua ya, Hmm. tidak sampai sekarang ini John Cowboy mungkin ya. Betul. Dengan support mereka saya bertobat, Iya. dengan kepercayaan mereka, alhamdulillah saya tambah semangat, ya Raden. Betul. Coba diajak bicara dulu si siapa namanya itu, Prabu itu. Kalau bisa ajak bicara baik-baik. Bagaimana Prabu? Masih bisa bicara Prabu? Bangunlah Prabu, duduk. Bangun saja Prabu, Hah? duduk. Nggak usah kasih bangun lagi, kita cekik aja. Wah, biar mampu. Kau. Ajar John Cowboy biar mampu. Nggak mau sadar-sadar. Udah. John Cowboy, kita tinggalkan saja biar dia tepar di sini ya. Kita menuju ke Padepokan apa Kita kemana ini? mau Raden? menuju ke Padepokan Ya. Banggai Lampung karena Banggai Lampung mungkin pengen ketemu sama saya nanti karena saya kemarin saya sudah bicara. Ya. Mudah-mudahan ya apa yang kami tayangkan menjadikan suatu hiburan semata Yang bermanfaat tentu ya. yang bisa manfaat. Ambil nilai positif, buangkan Buang yang sisi negatif. negatifnya. Benar. Mudah-mudahan ada hikmahnya Amin. di balik semua ini, walaupun ini tontonan, tapi siapa tahu ada menjadi suatu tuntunan. Benar, benar. Kami sama John Cowboy mau pamit, kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.